Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Otonari no Tensei-sama episode pertama. Sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal episode, kita diperlihatkan seorang pelajar SMA bernama Amane yang sedang pulang sekolah di tengah hujan yang cukup deras. Lalu saat ia lewat di sebuah taman, ia dibuat terkejut dengan seorang gadis cantik yang sedang duduk sendirian di ayunan. Gadis itu bernama Miharu. Di sini awalnya Amane tidak terlalu peduli dengan Miharu, namun setelah melihat raut wajahnya yang tengah bersedih, akhirnya Amane pun pergi menghampiri Miharu dengan tujuan untuk meminjamkan payungnya kepada Miharu. Dan di sini Amane pun bertanya kepada Miharu, mengapa Miharu duduk sendirian di tengah hujan yang deras, karena Amane khawatir Miharu bisa saja demam. Lalu Miharu pun berterima kasih kepada Amane atas perhatiannya. Namun saat ini ia hanya ingin duduk sendirian sambil mencari suasana. Lalu setelah itu tanpa basa-basi, Amane pun langsung memberikan payungnya kepada Miharu agar Miharu bisa segera pulang. Sedangkan Amane akan berlari sampai ke rumahnya di tengah hujan yang cukup deras. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Amane yang agak flu sebab kemarin ia harus pulang kehujanan setelah payungnya ia berikan kepada Miharu. Lalu dari arah pintu masuk datang seorang gadis yang sepertinya tidak asing bagi Amane. Dan yap, rupanya gadis tersebut adalah Miharu, yang mana sebenarnya Miharu sendiri adalah gadis populer di sekolah karena dirinya pandai dalam berbagai hal, mulai dari nilai akademis sampai di bidang olahraga. Selain itu, karena parasnya yang cantik, ia seringkali dipanggil sebagai seorang bidadari. Maka tak heran tentunya banyak laki-laki yang sangat menyukai sosok dari Miharu. Namun berbeda dengan Amane yang merupakan siswa pendiam, ia pun terlihat tidak tertarik dengan yang namanya hubungan asmara. Waktu pulang sekolah pun tiba. Saat Amane hendak masuk ke kosannya, ia dikejutkan dengan kedatangan Miharu yang saat ini sudah berada di depan pintu kosannya dengan tujuan ingin mengembalikan payung milik Miharu. Dan di sini Amane pun mengatakan bahwa Miharu tidak perlu repot-repot untuk mengembalikan payungnya. Namun Miharu pun menyangkal bahwa ia harus mengembalikan barang yang ia pinjam sebelumnya. Lalu saat Miharu melihat wajah Amane yang terlihat agak pucat, Miharu pun mencoba meminta maaf kepada Amane karena kemarin Amane rela meminjamkan payungnya kepada dirinya sehingga saat ini membuat Amane pun menjadi demam. Namun di sini Amane pun menyangkalnya bahwa alasan dirinya sakit sebab perbuatannya sendiri. Lalu saat Amane hendak masuk ke kosannya, tiba-tiba tubuhnya sudah mencapai batas sehingga membuat dirinya harus dibantu Miharu untuk bersandar. Dan saat Miharu membuka pintu kosan Amane, ia pun dibuat terkejut dengan kondisi kos milik Amane yang terlihat seperti kapal pecah. Lalu setelah itu Miharu meminta Amane untuk ganti baju terlebih dulu. Sedangkan Miharu akan kembali ke kosannya dan nantinya ia akan kembali ke tempat Amane untuk membantu merawat Amane. Dan di sini yang membuat kita sangat terkejut karena ternyata tempat tinggal Miharu bersebelahan dengan kosan Amane. Malam pun tiba. Saat Amane membuka matanya, ia pun merasa terkejut karena di hadapannya sudah ada sang bidadari yakni Miharu. Dan di sini Amane pun baru teringat bahwa sepulang sekolah tadi ia dibantu Miharu saat dirinya sedang demam. Lalu saat ini Miharu membuatkan bubur untuk Amane agar Amane bisa lekas sembuh. Dan selang beberapa saat setelah bubur buatan Miharu telah jadi, Amane pun dibuat terkejut karena selain pandai dalam berbagai bidang di sekolah, Miharu juga pandai dalam urusan memasak. Lalu setelah Amane selesai makan bubur dari Miharu, Amane mencoba bertanya lagi kepada Miharu tentang alasan kemarin Miharu duduk sendirian di taman karena Amane beranggapan bahwa Miharu sedang ada masalah dengan pacarnya. Namun di sini Miharu pun membantahnya bahwa dirinya tidaklah memiliki pacar karena sebenarnya Miharu sama sekali tidak tertarik untuk memiliki seorang pacar. Dan alasan kemarin ia berada di taman sebab ia hanya ingin mencari udara saja.
Hari esok pun tiba, kita diperlihatkan Amane yang akhirnya telah sembuh sehingga ia pun bisa kembali bersekolah. Lalu saat Amane hendak masuk ke kelas, teman dari Amane yakni Itsuki merasa cukup lega dengan kondisi Amane yang terlihat lebih baik daripada kemarin. Yang mana sebenarnya hal tersebut berkat bantuan tetangganya yakni Miharu. Namun di sini Amane tidak akan memberitahu kepada siapapun bahwa kos-kosannya bersebelahan dengan Miharu. Malam pun tiba. Saat Amane sedang berada di balkon sambil minum jelly, ia dikejutkan dengan kemunculan Miharu dari balkon sebelahnya. Dan di sini tiba-tiba Miharu bertanya kepada Amane mengenai minuman yang sedang diminum Amane. Lalu setelah itu Miharu meminta Amane untuk menunggunya sebentar karena ia akan mengambil sesuatu. Dan selang beberapa saat ketika Amane sedang menunggu kedatangan Miharu di balkonnya, tiba-tiba ia mendengar suara bel kosannya yang sedang berbunyi. Dan saat Amane membuka pintunya, ternyata orang yang datang di malam hari ke kosan Amane adalah Miharu. Yang mana sebenarnya tujuan Miharu datang ke sana, yakni ia ingin memberikan sisa makan malamnya untuk Amane. Karena Miharu merasa cukup cemas dengan Amane yang tidak bisa mengatur pola makannya. Dan di sini Amane pun berterima kasih kepada sang bidadari sekolah karena telah memberinya makan malam. Miharu yang mendengar bahwa ia dipanggil bidadari, seketika itu ia pun merasa agak kesal karena Amane juga memanggil dirinya sebagai seorang bidadari seperti teman-temannya yang lain di sekolah. Lalu setelah itu Amane pun meminta maaf kepada Miharu bahwa ia tidak akan lagi memanggil Miharu dengan sebutan bidadari. Hari esok pun tiba. Saat ini Amane pun pergi ke tempat Miharu untuk mengembalikan kotak makanan milik Miharu. Namun saat Amane akan pergi, tiba-tiba Miharu memberikannya makan malam lagi dengan alasan ia hari ini sedang memasak banyak makanan. Di sini awalnya Amane merasa tidak enak karena lagi-lagi ia diberikan makan malam. Namun karena Miharu terus memaksa, akhirnya dengan terpaksa Amane pun mau menerima pemberian makanan dari Miharu. Dan tidak hanya sampai di situ, bahkan keesokan hari dan seterusnya, Amane selalu diberi makan malam oleh Miharu sehingga membuat pola makan Amane yang awalnya tidak karuan saat ini telah menjadi lebih baik. Bahkan Itsuki sendiri juga menyadari bahwa akhir-akhir ini Amane terlihat lebih baik, yang mana ia beranggapan saat ini Amane telah merubah pola makannya. Beberapa hari pun berlalu. Saat Amane sedang berbelanja, secara kebetulan ia bertemu dengan Miharu yang juga sedang berbelanja di sana. Dan saat Amane melihat Miharu ingin membeli 2 botol minuman, di sini Amane pun membantu membelikan 1 botol untuk Miharu karena minuman tersebut dijual terbatas untuk 1 orang saja. Lalu setelah berbelanja, Amane juga membantu Miharu untuk membawakan barang belanjaannya karena sebagai bentuk rasa terima kasih Amane kepada Miharu karena selalu memberinya makan malam. Beberapa hari pun berlalu. Saat Miharu hendak mengambil kotak makanannya dari Amane, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara barang berjatuhan dan bersamaan dengan Amane yang terlihat sedang kesulitan. Dan ternyata saat ini Amane sedang membersihkan kamarnya yang jarang sekali ia bersihkan. Lalu karena merasa tak tega melihat tetangganya yang kesulitan, Miharu pun berniat untuk membantu Amane sebab ia pun sadar bahwa Amane tidak pandai dalam bersih-bersih rumah. Dan karena Miharu sangatlah tegas dalam hal kebersihan, Amane pun tentu tidak bisa menolak bantuan dari Miharu. Lalu singkat cerita, berkat bantuan dari Miharu, akhirnya saat ini kosan milik Amane sudah terlihat jauh lebih bersih dan rapi daripada sebelumnya. Dan karena hari sudah mulai larut, Amane pun meminta Miharu untuk ikut makan malam bersama di kosannya sebab saat ini ia telah memesan sebuah pizza. Lalu saat mereka sedang makan bersama, di sini pun terungkap ternyata Miharu selama ini belum pernah sama sekali memesan makanan secara online. Karena sebenarnya ia adalah anak orang kaya yang mana makanannya akan selalu disiapkan oleh pembantunya. Dan dari sini tanpa disadari, ternyata hubungan mereka berdua perlahan mulai lebih akrab satu sama lain. Oke, untuk pembahasan anime Otonari no Tensei-sama episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.